Apa sih yang kita inginkan untuk masa depan desa? Warga desa yang sehat, pendidikan yang berkualitas, pendapatan yang meningkat dan merata, lingkungan desa yang tetap lestari, desa aman, nyaman, dan damai berkeadilan. adat dan budaya desa terlindungi. Semua itu adalah cita-cita kita bersama melalui SDGs Desa. Bergabung dengan seluruh warga Sibi. Melangkah maju, mewujudkan cita-cita bersama. Desa-desa di Indonesia telah menapaki kemajuan. Butuh kebayaan yang tetap terjaga. Fasilitas di desa semakin baik, pendidikan dasar mencukupi. Akan tetap kita tidak boleh lengah, sebab masih banyak tantangan yang menghadapi. pengangguran pemuda desa. Harus diatasi. Penurunan kemiskinan desa harus lebih cepat lagi. Kebakaran hutan harus dihentikan. Kekerasan terhadap perempuan harus dihilangkan. Pekerjaan-pekerjaan yang belum usai ini harus kita tuntaskan. Jadi, mari berdiri. Mari berdiri. Mari berdiri sebaris. Berjajar bergandengan tangan. Melukis kuntul baris. Mewujudkan cita-cita kita bersama. Dan pastikan tidak ada satupun warga desa yang tertinggal di belakang. Mari membangun Indonesia dimulai dari desa. 18 tujuan untuk mewujudkan desa yang lebih baik. Acara ini didukung oleh Desa Pay, cashless-nya kerabat desa Indonesia, sebuah aplikasi pembayaran online. Di Desa Pay, kita akan mendapatkan update berita desa dari TV Desa. Unduh aplikasi Desa Pay segera. Salam bahagia kerabat desa Indonesia, mari berdiri sebaris, lupus kontrol baris, salam SDGs Desa. Pagi ini kita kehadiran kembali Prof. Yoyon yang sudah lama tidak bergabung atau belum bergabung karena kesibukan beliau dan sempat ada beranjang sana dengan kesehatan beliau yang harus kemudian beristirahat. Gus Ivan belum masuk di forum ini, tapi ini sebentar lagi kita akan menyapa, akan menunggu dari Gus Ivan tentang update apa kabar nih, ada update apa hari ini, kita akan dengarkan dari Gus Ivan. Dan hari ini topik yang akan kita angkat adalah tentang RPL, rekognisi pembelajaran lampau atau apa ya. Jadi bagaimana pengalaman-pengalaman sebagai kepala desa, sebagai perangkat desa, mungkin sebagai pendamping desa, atau kerja-kerja lapangan ini kemudian mendapatkan apresiasi atau mendapatkan nilai untuk kemudian dijadikan SKS di perkuliahan. Sudah bergabung Gus Ivan. Selamat pagi Gus. Masih belum terlihat Prof. Yoyon. Halo Prof. Apakah sudah bisa bergabung videonya Prof? Oke, terima kasih Prof. Sambil menunggu Gus Ivan terkoneksi, mungkin bisa dibagi cerita ini Prof tentang RPL, Kampus Merdeka Belajar. Silakan Prof. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sehat Bapak Ibu semua. Terima kasih Pak Suryo Koco untuk dapat bergabung lagi di acara yang sangat banyak peminatnya ini. Ya. Para pencinta desa, Bapak Ibu sekalian yang hari ini, akhir bulan ini tadi saya sebut itu
sedang sibuk-sibuknya menyiapkan laporan bulanan Bapak dan Ibu. Alhamdulillah, salam sehat. Ya. Kita semua selalu diberi kesehatan, kekuatan untuk selalu bersilaturahmi melalui forum ini. Tentang rekognisi pengalaman lampau, sama-sama singkatannya dalam bahasa Inggris juga RPL, cuman beda bahasa Indonesia sama bahasa Inggrisnya. Bulan Maret 2020 kalau tidak salah, atau bahkan sebelum itu, sebelum COVID saya ingat itu, sebelum COVID itu dalam salah satu kesempatan Pak Menteri Desa menyampaikan ingin memberikan penghargaan kepada Bapak Ibu yang bergerak di desa, kepala desa, perangkat desa, pendamping desa dan sebagainya, untuk memberikan penghargaan secara akademik ya, yang sudah mengabdi di desa itu. Bentuknya adalah dibuka atau diberi kesempatan kepala desa, perangkat desa, Bapak Ibu pendamping desa dan sebagainya itu untuk mengikuti kuliah di perguruan tinggi. Mungkin hampir sebelum 2019 barangkali ya kalau tidak salah itu ya. Pak Menteri menyampaikan itu. Nah, terus bergulir, akhirnya ada pertemuan 3 menteri. Ya. Nanti Gus Ipan bisa mendetailkan itu kejadiannya itu. Menteri Desa, Gus Salim, Menteri Dikbud, masih Dikbud namanya pada waktu itu, Mas Nadiem, dan Menteri Dalam Negeri, Pak Tito, Prof. Tito, bertemu. Kemudian disepakati ada satu model penghargaan akademik tadi itu. Dikbud merespon positif, Menteri Dalam Negeri merespon positif. Ya. Kemudian Pak Nadiem meneruskan usulan itu dalam bentuk berbagai macam pertemuan. Ya. Lewat yang namanya Forum Perguruan Tinggi Desa, Pertides. Ya. Jadi ada sekumpulan perguruan tinggi tergabung ya, dalam satu forum namanya Perguruan Tinggi Desa, Pertides. Ya. Dikoordinasikan oleh Kementerian Desa. Ya. Dalam hal ini oleh Biro Kerjasama pada waktu itu. Ya. Di bawah Sekretariat Jenderal. Berkali-kali mengadakan pertemuan 2020 ya. Terakhir 2021 bulan-bulan 2-3 bulan yang lalu, 3 bulan yang lalu, Dikbudristek membuat edaran kepada perguruan tinggi se-Indonesia lewat Pertides tadi itu, ada program rekognisi pengalaman lampau untuk Bapak Ibu yang belum S1 bisa ngikuti S1, Bapak Ibu yang S1 bisa ngikuti yang S2, ya. Bapak Ibu yang S2 bisa ngikuti yang S3, tetapi tidak melalui perkuliahan konvensional. Harus masuk tatap muka dan sebagainya, tidak. Maka tadi Pak Koco menyebut adalah rekognisi pengalaman lampau. Kepala desa yang sudah punya pengalaman bertahun-tahun, ya, yang tadi menjadi calon tetap atau tetap calon itu dan sebagainya itu pengalamannya dihargai dengan satuan SKS lewat yang namanya portofolio. Ya. Bapak Ibu punya sertifikat, ya, termasuk ini pelatihannya Pak Koco ini atau kegiatan kita pagi ini. Ada jurnalistik, ada apalagi, ya. Sertifikat itu bisa digunakan untuk bukti, ya, bahwa Bapak Ibu sudah melakukan kegiatan yang sangat patut dihargai dalam bentuk SKS. Prosesnya memang ribet sekali karena Bapak Ibu harus mengumpulkan data-data itu, ya, berbagai macam sertifikat. Ya. Kecuali saya mohon Bapak Ibu tidak boleh mencantumkan, melampirkan sertifikat tanah. Ya.
nggak boleh itu jadi masalah, ya nggak boleh. Sertifikat pelatihan. Kampusnya beda, Prof, kalau sertifikat kalah. Ya, jadi memang dihitung lewat portofolio, ada mekanismenya. Ya, jadi Bapak Ibu bisa menghubungi perguruan tingginya yang dekat-dekat negeri, yang dekat-dekat di situ, karena ditugasi malah menyelenggarakan program RPL tadi itu lewat portofolio. Jadi andai kata S1 itu 140 SKS, ya, maka dihitung dulu SKS portofolionya Bapak itu berapa. Misalnya katakanlah minimal sudah mengumpulkan 20 SKS. Maka sisanya 120 SKS. Nah, 120 SKS itu ditempuh dengan kuliah, ya, yang online, ya, kuliah online, ya, kuliah online. Jadi memudahkan proses pembelajaran, ya, karena sebetulnya masing-masing itu sudah punya pengalaman, ya, pengalaman kerja sebagaimana Bapak Ibu lakukan. Banyak pilihan program studinya, ya. Seperti saya di UNY sudah membuka 65 program studi. Ya. Sudah banyak peminatnya, kebanyakan lulusan SMA atau lulusan atau ikut S1 tapi putus kuliah, ya, ya, bisa disambung lagi, ya. Karena ini prinsipnya itu adalah keluar masuk. Jadi masuk bisa keluar, ya. Setelah keluar bisa masuk lagi, ya. Entry exit system, ya. Jadi bisa keluar masuk. Fleksibel, ya. Itulah kemudahan-kemudahannya, ya. Dan untuk semester September ini, ya, mulai 1 September itu sudah dilakukan pendaftaran, ya. Tetapi banyak perguruan tinggi yang pendaftarannya itu bisa semester ganjil, bisa semester genap. Jadi bisa intake September kuliahnya atau bisa intake Februari kuliahnya. Nah, jadi tidak fleksibilitasnya di situ. Saya sudah ber-WA dengan Pak Koco. Kesan beliau memang ribet sekali portofolionya. Ya itulah yang namanya negeri, ya, namanya negeri. Begitu itu. Nah, proyek Dikbud ini mendapat bantuan, saya lupa berapa jumlah bantuannya, karena saya tidak mengikuti yang teknisnya, ya, untuk yang tahun ini. Itu kalau di Dikbud, jadi ada fleksibilitas. Gitu. Nah, di Kemendes, respon ini Pak Menteri juga sudah tahu, saya sudah menyampaikan, Gus Ipan nanti bisa memberikan penjelasan. Rencananya 2 minggu yang lalu itu kami akan rapat online dengan Bu Kepala Badan yang baru, ya, Prof. Lutfia. Ya. Tetapi kesibukan masing-masing, ya, karena PPKM dan sebagainya ini tertunda-tunda. Ya. UNY juga tertunda, Bu Kepala Badan juga tertunda, belum ketemu. Ya, akan dirancang 2 minggu yang lalu atau setiap minggu. Nah, ini Bapak Ibu kabar baik yang menurut saya bisa membantu memberikan penghargaan secara akademik. Ya. Meskipun di kementerian sendiri ada program sekarang yang saya tahu itu pendamping masyarakat pendamping desa profesional, ya, ya. Atau pendamping TPP, ya, tenaga pendamping profesional, ya. Jadi tenaga pendamping itu yang yang belum profesional akan menjadi tenaga pendamping profesional. Kalau tidak salah di medium ini Gus Koco sudah diskusi lama sekali itu menyampaikan informasi tentang profesionalitas itu. Ya. Saya masih ingat itu, masih hangat, ya. Jadi ada program seperti itu, dan yang saya tahu sudah disiapkan yang namanya rencana RSKKNI, ya, rencana sistem kualifikasi kompetensi pendamping. Ya. Jadi karena harus dirumuskan kompetensinya dulu, ya, secara empirik, secara akademik, ya.
Sudah ada rumusannya, saya sudah membaca juga, ya. Sudah dikonsultasikan dengan Departemen Kementerian Tenaga Kerja, ya. Tinggal nunggu-nunggu finishing terakhirnya saja, ya. Bapak Ibu pendamping itu akan menjadi tenaga pendamping profesional. Tentu di situ ada pelatihan, ada ilmu dan sebagainya. Termasuk saya tanya kemarin itu kalau pekerjaan profesional itu mensyaratkan ada organisasi profesinya yang bisa mengawasi, bisa meningkatkan dan sebagainya. Bapak tahu dokter praktek itu tanpa rekomendasi dari IDI, Ikatan Dokter Indonesia, nggak bisa. Karena organisasi profesinya kuat sekali. Ya, Bapak Ibu tahu lah, ada apoteker, ada pengacara, ada notaris, ada psikolog, ya, ada guru dan sebagainya, apalagi insinyur gitu. Itu tenaga-tenaga profesional yang sudah teruji oleh waktu, sudah lama sekali. Ya. IDI itu kuat sekali itu. Ya. IDI itu sangat-sangat kuat sekali sebagai organisasi profesi. Nah, saya tanya kemarin sama timnya itu, belum ada Pak organisasi profesi untuk tenaga pendamping itu. Kata beliau begitu, saya juga tidak tahu lah. Atau bisa tanya Bapak Ibu semua yang ada di sini, karena itu perlu sekali sebagai bagian dari pekerjaan profesional. Itu. Bapak Ibu teknisnya silahkan bisa mengunduh ya, di masing-masing universitas. Ya. Kalau di Sumatera ada Sumatera Utara, ada Padang, ada Sriwijaya, ya. Di mana-mana ada Nusa Cendana, ada banyak sekali lah di perguruan tinggi lokal itu yang sudah tergabung di dalam Pertides, perguruan tinggi desa. Terakhir Bapak dan Ibu, Pak Menteri Desa, kalau tidak salah dalam satu pidato berikutnya, beliau memberi sinyal dana desa bisa dipakai untuk itu, untuk mengikuti kuliah tadi itu, ya bisa dipakai untuk di situ. Ya, saya tidak tahu lanjutannya karena fluktuasi kebijakannya itu kan semua kan berkait dengan COVID, untuk COVID dan sebagainya. Tapi Pak Menteri pada waktu itu mengatakan akan membolehkan dana desa untuk kepala desa, kemudian perangkat desa untuk mengikuti kuliah-kuliah tadi itu. Tentu besaran uang kuliahnya sesuai dengan perguruan tinggi masing-masing, saya tidak tahu. Ya. Dan saya menyampaikan juga sebetulnya kepada Pertides itu dengan Pak Menteri, supaya melibatkan perguruan tinggi swasta yang bagus, yang ada di kabupaten-kabupaten itu, supaya dekat dengan Bapak dan Ibu. Gitu. Ya, udah tahu lanjutannya begitu. Ya. Nah mudah-mudahan Gus Ivan, ya, Pak Ivan hadir pagi ini, bisa memberikan informasi yang detail perkembangannya, ya. Karena saya terbatas sekali akses untuk kontak-kontak itu meskipun sangat mudah gitu ya. Ya, jadi kebijakan terakhir seperti apa ya. Dan yang saya tahu Ibu Kepala Badan itu sudah dialog dengan Pak Sekjen ya. Dan saya kira kalau dengan Pak Sekjen kemudian beliau berdua sudah sampai kepada Pak Menteri untuk kebijakan lanjutannya. Nah, 2 minggu yang lalu saya ketemu dengan Pak Menteri lewat Zoom meeting ya, dalam satu pertemuan. Ya. Beliau akan memberikan kuliah umum pada pertama kali diselenggarakan ini RPL ini. Ya. Tapi saya merencanakan karena semester ini sudah mulai kuliah hari Senin itu, untuk pendaftaran yang bulan Februari ini. Ya. Teknisnya nanti dengan Ibu Kepala Badan. Saya kira Pak Koco itu informasi umum ya, yang mudah-mudahan bisa memberikan ya informasi ya melalui TV Desa ini, satu peluang untuk meningkatkan kualifikasi pendidikan, meningkatkan kompetensi dengan pilihan-pilihan program studi yang sesuai, dengan kuliah yang sangat fleksibel, ya, dibantu oleh Kementerian Pendidikan Kebudayaan Ristek, dibantu oleh Kementerian Dalam Negeri, dan dibantu oleh Kementerian Desa PDDT. Ya. Mudah-mudahan ini satu pencerahan yang sangat luar biasa
di samping memberikan penghargaan, ya, Pak Menteri selalu memberikan penghargaan kepada para penggiat desa itu karena sudah bertahun-tahun mengabdi di desa. Gitu. Nah, dan di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, salah satu kebijakan Pak Nadiem itu adalah perguruan tinggi itu harus dekat dengan desa. Nah, maka ada kampus masuk desa, ya, dan desa masuk kampus. Ini kebijakannya. Begitu Pak Surya Koco informasinya. Monggo Bapak dan Ibu semuanya barangkali ada yang ingin merespon, ya. Dan kalau Pak Ipan sudah hadir, ya, mungkin Pak Ipan akan bisa memberikan informasi yang sangat detail. Ya. Terima kasih Pak Koco, saya kembalikan ke Bapak. Oke, terima kasih Prof. Ian. Jadi ini sebenarnya udah cukup lama bicara RPL ini, cuma lanjutannya seperti apa mungkin masih banyak juga yang belum paham, dan beberapa kalau yang saya tahu perangkat desa itu di daerah-daerah itu udah langsung kerjasama dengan kampus-kampus di kabupaten yang quote unquote saya tidak tahu persis akreditasinya dan seterusnya, tapi ya walaupun nggak belajar online ya tahu-tahu udah dapat gelar gitu kan. Ini kan bagian yang mungkin sebenarnya hari ini kita butuhkan itu bukan sekedar gelar ijazahnya, tapi bagaimana keilmuannya. Nah, pemerintah dengan program-programnya yang bagus kadang-kadang memang bicara on prosesnya lama, kebijakannya berasa ribet, karena saya sempat membuka juga tentang bagaimana RPL ini jadi SKS, aturannya kayak apa dan seterusnya. Mungkin untuk yang tidak punya semangat dapat ijazah itu ya jadi males kan gitu. Tapi oke, itu bagian yang lain. Sudah bergabung yang punya ruangan ini, Gus Ivan. Jadi seperti biasa, apakah akan memberikan update dulu, baru kemudian akan masuk di topik kita, atau update-nya tidak perlu karena tidak ada yang spesial. Tapi silakan sebelumnya ke Gus Ivan. Silakan Gus. Terima kasih Gus Koco. Selamat datang kembali nih Gus Prof. Sudah lama enggak ketemu. Terima kasih Pak Ipan. Salam sehat. Sama-sama, dulu kita sama-sama alumni IPB. Sekarang kita sama-sama alumni COVID. Jadi harus masih parno ini Prof. Jadi gini Gus Koco, yang pertama ini kemarin yang agak rame soal daily report ini sedang dicek tim teknis gitu, karena agak aneh kalau ada masalah sebelum tanggal 1 gitu, karena apa namanya, dan sebetulnya enggak seperti yang kita sampaikan di akhir bulan, kalau memang digunakan seperti biasa harusnya enggak masalah. Tapi ternyata memang dicek tim teknis itu posisi di seminggu terakhir ini, seminggu yang lalu, itu masih jauh dari 140 jam per minggu. Tiba-tiba sekarang menjadi tinggi. Jadi memang satu budaya untuk setiap hari mengisi, kita melakukan kemudian malamnya mengisi, begitu belum ini sepertinya, sehingga harus dibudayakan seperti itu. Kemudian memang ada pemikiran gimana kalau dibatasi secara teknis hanya bisa mengisi 1 hari atau selambatnya misalnya 3 hari begitu. Tapi seperti biasa itu kemudian yang dikhawatirkan adalah yang kesulitan internet. Sehingga kalau kesulitan internet mungkin perlu ke wilayah perkotaan yang itu membutuhkan waktu dan biaya. Jadi kalau per 3 harian menjadi merepotkan tenaga pendamping profesional yang pada posisi seperti itu. Makanya tetap dibuka 1 bulan terakhir untuk memasukkan data. Dan memang posisinya seperti itu. Tapi
kami yakin ini sudah dicek semalam oleh tim teknis, nanti beberapa waktu lagi akan muncul seperti semula, dan sudah ada perbaikan untuk daily report, dan dalam minggu ini selambatnya tanggal 6 itu evaluasi kinerja atau kualitatif juga sudah bisa dilakukan, termasuk mencek daily report satu jenjang di bawah sesuai dengan SK supervisi. Dan kita ketahui pentingnya SK supervisi itu karena PPK itu membutuhkan keyakinan bahwa daily report itu dicek, dan yang mengecek itu tidak lagi pihak luar, tapi hanya satu tingkat jenjang pendamping di atasnya. Nah, ketika itu sudah bisa lancar, maka kemudian itu sudah cukup bagi PPK untuk kemudian menurut inspektorat ya, itu untuk menyampaikan atau memberikan honor atau honor bulanan. Makanya Gus Halim sudah mewanti-wanti kita nanti beberkan di istilah kami di lantai 2 gitu ya, bersama-sama dengan inspektorat dan BPSDM dan pihak lain begitu yang dibutuhkan. Kalau itu sudah cukup bagi inspektorat, berarti kita ke daily report yang seperti Gus Koco sering sampaikan, paperless dan 4.0 seperti itu. Kemudian untuk dashboard SDGs itu sejak semalam sinkronisasi kode BPS dan kode Kemendagri sudah selesai. Jadi dalam proses production untuk masuk ke dashboard SDGs. Jadi kalau harusnya semalam jam 6 pagi ini jam 7 selesai, selambatnya jam 7, tapi semalam ada rapat sampai jam 8:30 malam setelah itu baru kami memulai. Jadi mungkin pagi ini sampai jam-jam sekitar 8-9 itu akan dipakai untuk memasukkan kode lokasi. Itu apa pentingnya? Artinya proses di mana salah lokasi dan sebagainya itu menjadi selesai. Mengapa itu terjadi demikian? Karena memang kode untuk sensus dan kode wilayah itu ternyata senjangnya saat ini bisa jauh. Bahkan sampai ke kabupaten. Jadi kode wilayah yang berubah itu bisa sampai satu kabupaten, satu desanya berubah. Di beberapa provinsi itu satu kecamatan berubah sepenuhnya. Jadi itu sih sebetulnya. Jadi sudah terpenuhi dan Gus Halim menyampaikan ya kita akan lebih semangat lagi setelah ini. Seperti selalu muncul di sarapan SDGs desa, berpikir positif. Demikian juga yang disampaikan Gus Prof ini. Jadi sampai detik-detik terakhir menjelang Gus Halim melakukan Zoom meeting waktu itu dengan Gus Prof itu, sempat kami WA-WA-an gitu. Bagaimana ini dengan kelanjutan, karena ada perubahan dari bulan Februari ke bulan-bulan ketika sudah mulai Mei dan Juni. Jadi waktu itu memang ada aturan di awal, memang akan kerjasama Kementerian Desa dengan perguruan tinggi yang memiliki concern kepada desa gitu, atau Pertides namanya, perguruan tinggi untuk desa. Tapi kemudian dari Dirjen Dikti kemudian menyampaikan pada beberapa bulan berikutnya bahwa itu sebetulnya sudah bisa dilakukan oleh masing-masing perguruan tinggi. Jadi rekognisi pembelajaran lampau sudah bisa dilakukan oleh masing-masing perguruan tinggi. Nah, apakah itu realnya dibutuhkan? Sejauh WA-WA yang masuk ya, dari para tenaga pendamping profesional, baik itu ada yang tenaga ahli di kabupaten, ada juga yang pendamping desa, itu saat ini sedang menempuh S2. Ya. Jadi artinya memang ada kebutuhan seperti itu. Nah, dua hal yang sering ditanyakan Gus Prof. Jadi yang pertama,
kemudian apa manfaatnya, apa manfaatnya untuk kegiatan bekerja gitu. Ya tentu saja itu satu kegiatan yang memang yang paling utama sebetulnya soal bagaimana keilmuannya ya harus seperti itu. Seperti yang sudah berlangsung di negara-negara lain, pada dasarnya nanti yang dibutuhkan memang keterampilan. Tapi menambah landasan ilmu untuk keterampilan itu bergunanya ya nanti keterampilannya menjadi lebih punya fondasi ya yang kokoh dan mendalam. Yang kedua, ada yang menyampaikan WA kepada Gus Halim itu bagaimana dana desa digunakan sampai lebih dari 100 juta untuk warga desa yang disekolahkan oleh desa. Nah pada saat itu Gus Halim menyampaikan, loh kenapa nggak pakai beasiswa? Gitu. Karena beasiswa di Kementerian Kemendikbud Ristek dan Kemendikbud Dikti dan Kementerian Agama yang berkaitan dengan pendidikan itu relatif masih berlebih gitu. Jadi memang terutama berkaitan dengan perempuan dan wilayah-wilayah timur Indonesia itu yang diprioritaskan. Jadi yang pertama kegunaan ketika bersekolah lagi gitu. Yang kedua adalah beasiswanya gitu. Jadi memang seperti di Bangladesh ada Grameen Bank itu desa-desa tentu saja dengan iuran dan sebagainya itu mendanai warganya terutama yang kuliah-kuliah di teknik dan kedokteran. Ini juga kepala desa yang ada di Lampung itu yang menyampaikan kepada Gus Halim itu juga golongan yang KPM mendapat BLT dana desa tapi anaknya disekolahkan oleh desa di sekolah kedokteran dan ada 3 kalau nggak salah, ada yang teknik kemudian yang kedokteran dan itu kemudian syaratnya mereka kembali lagi ke desa. Nah Gus Halim menyampaikan perlu di samping RPL dengan perguruan tinggi juga Kementerian Desa menjalin hubungan dengan pemberi beasiswa, lembaga pemberi beasiswa supaya memudahkan semuanya. Kemudian sampai draft terakhir yang menurut Dirjen Pembangunan Desa dan Pedesaan saat ini prioritas penggunaan dana desa permennya sudah tinggal pengundangan, jadi sudah disetujui Setnek, sudah tanda tangan Gus Halim, tinggal pengundangan di Kemenkumham. Memang benar yang disampaikan Gus Prof, saat itu ada wacana bagaimana supaya ada celah dana desa bisa digunakan untuk beasiswa rekognisi pembelajaran lampau. Sampai di akhir pembahasan dari permen itu belum putus, sehingga di dalam permen saat ini tidak masuk secara eksplisit, bahwa dana desa bisa digunakan untuk itu. Memang secara umum peraturan Menteri Desa untuk prioritas penggunaan dana desa pasti 2 hal. Yang pertama itu peningkatan SDM dan yang kedua terutama ekonomi. Ditambah lagi karena sekarang COVID berarti ditambah soal penanggulangan COVID-19. Tapi ada bagian di situ yang istilah Gus Halim, kita sambil melihat bagaimana RPL saat ini berjalan di semester ganjil ini dan nanti setelah ada tanda-tandanya, bukti-buktinya, BUMDes masuk, ini kalau kepala desa sudah banyak yang menyampaikan bahwa ikut di dalam perguruan tinggi, tetapi memang belum sepenuhnya RPL, masih secara langsung begitu. Padahal kalau RPL itu akan menggunakan akademi desa
untuk bekerja sama dengan perguruan tinggi, saling melihat persyaratan. Jadi persyaratan yang dianggap rumit itu kemudian dilihat kembali. Memang rancangannya itu yang akan dilihat adalah hasilnya. Jadi sertifikat itu satu hal, tapi kemudian hasil dari pelatihan itu adalah hal yang berikutnya. Misalnya sertifikat untuk ikut di dalam pelatihan untuk yang hari Senin kemarin kita diskusikan untuk community journalism gitu. Untuk pendamping ikut pelatihan atau perangkat desa ikut pelatihan menulis, tapi kemudian penting untuk dilihat hasil tulisannya, baik yang dimuat online maupun dimuat offline seperti itu. Nah, itu ada rancangan awal itu yang perguruan tinggi bekerja sama dengan Kementerian Desa dilihat bersama-sama. Dilihat bersama-sama antara Kementerian Desa dan perguruan tinggi. Jadi kondisinya yang terakhir seperti itu, Gus Prof. Artinya tidak lagi perlu ada aturan baru menurut Dikti, karena perguruan tinggi masing-masing sudah boleh melakukan. Yang kedua, bahwa tidak masuk secara eksplisit di nanti Permendes untuk prioritas penggunaan dana desa, tapi jika di lapangan memang dibutuhkan, maka akan disusun surat edaran baru yang nanti menghitung. Waktu itu memang persoalan dari caranya adalah bagaimana menghitung supaya tidak sampai merugikan desa. Jadi kita tahu pendidikan itu investasi, dan itu kapan desa bisa mengambil manfaatnya, itu yang penting. Jadi hitungan seperti itu yang dibutuhkan itu. Kami pernah diminta juga untuk menghitung, tapi kemudian kena COVID sehingga absen 1 bulan lebih, sehingga hitungan itu kalau melihat rapermennya sudah tinggal pengundangan, berarti belum final hitungannya. Begitu hitungan itu final, istilah Pak Jokowi, kalkulasinya itu sudah cocok, pasti masuk. Bagaimana kalkulasinya? Kalkulasinya itu begini, harus bisa maksimal 2 tahun waktu itu ya. Jadi kalau ikut RPL itu ke kampusnya itu 2 tahun. Jadi kalau S1 itu menyingkat 2 tahun. 2 tahunnya itu RPL, kemudian di kampusnya 2 tahun. Dan dari 2 tahun itu apakah bisa supaya tetap sambil bekerja. Jadi sempat muncul misalnya di Kompas waktu itu ya, satu artikel dikhawatirkan kepala desa jadi harus sekolah lagi. Bukan begitu, tapi kalau mau menggunakan RPL dan kemudian itu tetap bekerja seperti biasa, tapi hasil-hasil kerjanya itu dihargai secara akademis. Yang tenaga pendamping profesional juga sama, tetap bekerja, tapi dihargai secara akademis. Jadi memang sangat mudah, dan itu menurut kami hal yang paling masuk akal. Tinggal nanti berapa antara biaya untuk kuliah dan kemudian desa mendapatkan manfaat seperti apa. Yang Gus Prof pernah sampaikan di Jogja itu, bagaimana perangkat desa kuliah, kemudian setelah itu memperbaiki desanya, terutama menjadi desa wisata misalnya. Contohnya, nah yang seperti itu yang dibutuhkan untuk kalkulasi, bahwa ketika investasi pendidikan dijalankan, maka hasil berikutnya adalah PADES. Itu bisa meningkat, dan kemudian meningkatnya karena yang sudah mendapat beasiswa itu bisa masuk ke dalam. Itu yang ekonomi. Kalau yang seperti yang dari Lampung, jadi ada dokter di desa itu yang menangani baik Poskesdes, Polindes, sampai ke Puskesmas. Pustu sebetulnya, karena desanya jauh dari kota itu, jadi ada pustu. Seperti itu Gus Koco. Jadi posisinya saat ini seperti itu. Tapi intinya Permendes prioritas penggunaan dana desa, seperti Gus Halim sudah 2 kali ini menyusunnya itu, ada bagian pasal yang memungkinkan
kebijakan itu disusun kemudian sesuai dengan kondisi lapangan dan kebutuhan desa. Seperti itu Gus Prof, Gus Koco. Nanti terima kasih. Ya, makasih. Ini yang menarik mungkin Prof Yayan atau Gus Ivan, saya ingin tahu apakah RPL ini juga bisa berlaku untuk kampus-kampus swasta. Artinya ketika kemudian kampus swasta yang ada di lingkungan kabupaten dan seterusnya itu kemudian menerapkan itu dan kemudian standarisasi bahwa pengalaman lampau itu mendapatkan berapa SKS untuk mata kuliah apa dan seterusnya, itu yang membuat siapa itu, Prof? Mungkin atau Gus Iwan? Ya, universitas di kabupaten itu yang saya lihat di beberapa kabupaten, memang mahasiswanya itu banyak dari yang sudah bekerja, termasuk kepala desa. Dan saya sudah ketemu dengan beberapa kepala desa yang memang sudah ikut D1. Tawaran tidak dengan RPL ya, Prof? Mereka teorinya tidak dengan RPL, tapi prakteknya tidak tahu karena tadi jangan-jangan kemudian lebih mudah perkuliahannya dalam tanda petik gitu ya. Nah, RPL ini kan satu kemudahan sebetulnya, satu kemudahan ya yang sudah berjalan ya. Saya sendiri sebetulnya di Dikbud pada waktu itu tahun 98, 99, 2000, saya ketua tim RPL uji coba di Dikbud ya untuk 2 tahun. Dan berhasil, memang berhasil. Apalagi pada waktu itu belum ada internet seperti sekarang. Jadi harus tetap dengan internet. Tadi Gus Ivan mengatakan bisa kemudian materi di channelnya TV Desa, bisa materinya di Akademi Desa, bisa di mana-mana itu fasilitasnya. Karena sumber belajar itu sekarang melimpah sekali. Ya, betul. Saya mengingatkan teman-teman di kampus, ya, jangan-jangan ilmu yang dari para dosen itu lebih rendah dibanding informasi ilmu yang ada di ini. Dari Mahaguru saya Google ya, dan YouTube. Tinggal kemampuan seleksi saja, gitu loh. Jadi sebetulnya gagasan Pak Menteri itu kan fasilitas belajar itu kan sudah sangat luar biasa sekarang. Dan akan ketinggalan kalau perguruan tinggi itu masih konvensional 140 SKS tatap muka semua, itu akan ketinggalan. Sudah jelas akan ketinggalan. Minimal blended learning gitu. Satu. Jadi dalam praktek universitas di kabupaten kota itu sebetulnya sejak dulu itu banyak yang untuk kepala desa dan sebagainya itu. Ya, betul. Ya, kalau saya punya teman kepala desa itu lama nggak ketemu, tahu-tahu sudah punya 2 gelar, sarjana ekonomi sama sarjana hukum gitu. Saya tanya kuliah kamu kapan di mana? Ya ketawa aja, yang penting ada SESH di belakangnya kan gitu. Ya, cuman yang jadi masalah itu seperti Gus Ivan tadi itu, apakah itu berdampak positif apa tidak kepada peningkatan kinerja? Gus Koco juga kan begitu itu. Nah, itu yang jadi masalah ya. Karena satu ijazah sarjana itu masih menjadi idola. Idola punya ijazah, tapi kompetisinya dipertanyakan ya. Ya, betul. Nah, sehingga sebetulnya yang dimaksud Pak Menteri dengan Gus Ivan tadi itu tidak begitu. Justru kerja-kerja yang sudah dilakukan itu dengan kompetisi yang sudah dimiliki itu kemudian dihargai dalam bentuk SKS, kan jadi beda. Logikanya kan begitu. Ya. Itu Gus Ivan. Memang menarik ini bicara edukasi pendidikan kita ya, Prof ya. Karena saya sempat juga ketemu dengan salah satu teman yang punya lembaga pendidikan, karena dia sering ketemu saya ngobrol-ngobrol dan seterusnya. Dia sempat menanyakan sekolah saya sampai di mana kan gitu. Saya bilang saya cuma sampai di S1 aja 2,0 kan gitu. Artinya ya syarat lulus gitu kan. Nah, dia menyampaikan bahwa dari komunikasi dan seterusnya dia menilai bahwa mestinya ikut S2 habis itu karena sebenarnya pendidikan kesarjanaan itu kan lebih pada
bagaimana memberikan dasar untuk berpikir terstruktur, berpikir yang kemudian artinya secara ilmiah dan seterusnya. Nah ini menarik. Cuma di sisa waktu ini yang menarik menurut saya sebenarnya untuk teman-teman pendamping profesional mungkin, dan juga karena ini kan ada rencana promosi dan seterusnya. Nah, yang menarik ini Prof Yoyon mungkin juga Gus Ivan, memungkinkan nggak sih sebenarnya kemudian peran lebih dari bapaknya pendamping profesional, karena pendamping profesional ini kan anak kandungnya Kemendes kan gitu. Artinya peran lebih dari bapak-bapaknya pendamping profesional ini untuk menggalang atau mencarikan beasiswa gitu kan. Artinya beasiswa itu ada di sini, ada di sini, ada di sini gitu kan. Nah, kemudian dari mungkin Gus Salim bisa memerintahkan staf-stafnya untuk kemudian yuk dikumpul ini, didatangkan semua pemberi beasiswa, dan ini mereka punya persyaratan seperti apa dan seterusnya. Teman-teman pendamping profesional ini kemudian diberitahu, ini loh, kalau beasiswa untuk di wilayah ini ada Semen Padang, beasiswa di wilayah ini ada Astra, beasiswa di wilayah ini ada Jarum Foundation, dan seterusnya, dan itu kemudian terkoneksikan dengan kampus-kampus yang vertiges tadi, bagaimana mungkin semester 2 semester pertama ditanggung dari beasiswa Kementerian Pendidikan, tetapi bahwa kemudian semester berikutnya itu kemudian bisa dari beasiswa lain. Jadi ini kayaknya menarik juga tanggung jawab seorang bapak kepada anak-anaknya untuk mencarikan pembiayaan, karena kalau anggaran dari Kemendes pasti nggak ada. Saya pastikan nggak ada, karena duit gedenya itu sebenarnya duit gede dana desa aja, duit gede yang lain nggak ada kan gitu. Jadi kesannya duitnya gede tapi dana desa yang didistribusikan gitu. Nah, apalagi ini semangat ada yang pengen S2 dan seterusnya. Jadi ketika promosi dari PLD ke PD kemudian ke TA provinsi sampai ke TA pusat, yaitu akan menjadi sesuatu yang luar biasa ketika tenaga profesional, pendamping profesional di tingkat pusat itu gelarnya doktor, berawal dari pendamping lokal desa yang kemudian mendapatkan beasiswa, itu kan akan luar biasa ini. Respon Gus Ivan dan Prof Yoyon ini, karena Prof Yoyon ini kan juga bisikannya akan lebih cepat nyampe ini ke Gus Salim daripada Suryo Koco kan gitu. Silakan Prof. Persoalannya itu kan uang negara itu sekarang kan difokuskan ke penanganan COVID itu. Saya kira Pak Ivan tahu lah. Ya. Uang bukan negara kan ada, Prof. Beasiswa dari lembaga-lembaga. Uang negara itu kalau kemudian COVID-nya itu sudah menurun kan bisa dikembalikan. Satu. Yang kedua memang betul beasiswa itu di mana-mana ada ya. Di LPDP, di Dikbud, dan sebagainya. Mungkin nanti Pak Menteri bisa rembugan lah, ya, ada skema untuk desa, ya, baik dari LPDP maupun dari Dikbud dan lain-lain. Ya. Dan ternyata Bapak dan Ibu, desa itu tidak dibatasi oleh, yang ini kan skemanya kan untuk kepala desa, perangkat desa, pendamping dan sebagainya. Tapi anak-anak muda yang dari desa itu kalau tidak dapat beasiswa agak kesulitan. Ya. Bidik misi itu ternyata hampir 90% itu ya teman-teman dari desa itu, ya. Termasuk saya dulu kalau nggak punya beasiswa ya nggak bisa kuliah itu, ya. Jadi betul ya, problem intinya itu di beasiswa dan itu bisa dilakukan lah. Terus yang kedua, usul dari Unpad sama Hasanuddin kalau tidak salah diarahkan tidak ke akademik tapi ke pendidikan profesi. D1, D2, D3. Vokasi berarti, Prof? Keterapan ya. Iya, berarti kan pendidikan vokasi ya. Lanjutan pendidikan vokasi diarahkan ke situ karena kalau model itu berarti kira-kira 70-30 akademiknya, 70 terapannya, ya. Tapi itu kembali kepada masing-masing perguruan tinggi.
Cuman kemudian ada problem budaya. Kalau sarjana sosial sama apa namanya AMD apa namanya gelar-gelar diploma gitu agak responnya agak beda. Ya. Nah, padahal sekarang sudah ada yang namanya sarjana terapan. Sarjana terapan, istilahnya sekarang sarjana terapan ya. Ya itu sudah bukan ada. Dari vokasi. Bukan ya lanjutan dari vokasi, bukan akademik. Ya. Jadi memang pilihannya lebih ke situ, ke sarjana terapan. Sarjana terapan, magister terapan, dokter terapan itu sudah lazim di mana-mana itu mengutamakan kompetensinya gitu. Gitu ya Gus Ipan ya. Monggo dilanjut. Gus Ipan mungkin bisa memberikan tanggapan ini, pemikiran tentang yang tadi saya sampaikan. Ya kalau bisa bapaknya pendamping profesional ini ya ngumpulin lembaga-lembaga beasiswa untuk didudukkan, diajak ngopi bareng, terus kamu alokasikan dong untuk pendamping gitu kan. Yang S2 yang mana, yang S3 yang mana, yang S1 yang mana, berapa besarannya, aturannya jangan terlalu ketat selama memang kerjanya benar, rekomendasi dari kementerian, maka ya beasiswa bisa langsung didapatkan dan seterusnya. Silakan Gus. Jadi saya tahun lalu pernah sekali waktu ditugasi untuk mencari peluang-peluang beasiswa bagi desa. Jadi waktu itu sempat keliling berbagai lembaga gitu, dan kemudian ternyata memang ada. Jadi karena itu kemudian ada di semester kedua tahun 2020 itu kemudian mulailah digagas RPL untuk pendamping desa, BUMDes dan perangkat dan kepala desa. Jadi sudah dijalankan. Saya kira gimana kalau gini Gus Prof ya. Ini kan penting untuk mengetahui antusiasme di antara kepala desa, perangkat desa, pengurus BUMDes maupun tenaga pendamping profesional gitu. Jadi kalau menulis bahwa sedang kuliah atau berminat dan sebagainya di WA Sapa Desa gimana? Atau WA yang seperti biasa yang 0812-188-06075. Sehingga penting untuk melihat animo itu, dan kemudian yang tahun lalu sebetulnya sudah mulai dijajaki. Waktu itu bahkan ya di tempat kami waktu itu yang digunakan untuk mencek baik beasiswa maupun perguruan tinggi yang sudah siap gitu. Dan nanti kita langsung saja. Sehingga saya di Kalimantan Timur, Kalimantan Tengah waktu itu sudah siap, apalagi kalau seperti di Lampung, kemudian Sumatera Barat gitu ya. Jadi tapi perlu data animo, iya. Sehingga mungkin nanti gini Gus, kita coba siapkan Google Form gitu kan, Google Form. Oh iya. Namanya siapa, kemudian pendidikan dia apa, posisinya apa, kemudian tanggapannya terhadap RPL seperti apa gitu kan, terus harapannya apa. Jadi dari situ kan tinggal dibikin sheet-nya, tinggal dibikin tabulasinya, itu laporannya udah akan terbaca dengan jelas. Ternyata sekian pendamping lokal desa itu pengen dia pendidikan terakhir SMA, pengen ke D3, pengen ke S1 dan seterusnya. Mungkin dan ini Gus, mungkin bisa diatur itu Gus. Ya bareng-bareng TV desa aja biar siap. Langsung jadi. kita itu kan perintahnya Gus Ivan sama Prof Yayan kita jalankan. Jadi ini Gus. Jadi sejak awal Gus Halim juga menyampaikan harus ada peran Kementerian Desa. Ya. Karena Kementerian Desa akan bertanggung jawab gitu. Jadi supaya memudahkan lembaga lain untuk sebetulnya untuk percaya itu. Jadi Kementerian Desa mengambil peran sekaligus resiko ya untuk
untuk bertanggung jawab terhadap tenaga pendamping yang ingin sekolah lagi, kepala desa yang ingin sekolah lagi, tapi dengan wujud terutama RPL gitu, supaya tetap bekerja, ya, tetap bekerja dan sambil bekerja sambil dihargai, kalau istilah Gus Prof tadi itu, ya, dihargai. Itu yang paling masuk akal dan paling bagus lah. Dulu waktu kami di kampus itu ada mahasiswa yang setelah KKN itu senang sekali di desa gitu, sehingga mendapatkan gelar sarjana tanpa harus menulis skripsi karena karyanya sudah terlalu banyak di desa. Karyanya membuat kincir air untuk pengairan, kemudian mengajak warga gotong royong, semakin rajin. Nah, itu dihargai sebagai sarjana. Memang di tempat kami ada juga waktu itu dibuka yang sudah ahli untuk membuat modul sampai kepada modul sandiwara antar warga desa itu juga dapat sarjana. Sarjananya karena dia tidak hanya teori tapi membuat modul pelatihan sandiwara, istilahnya waktu itu role playing, ya, sehingga itu digunakan. Jadi zaman dulu ketika RPL belum ada saja bisa, apalagi sekarang. Dan beasiswa itu menurut laporan Gus Halim dalam berbagai laporan itu selalu berlebih tiap tahun gitu. Jadi antara pengadaan yang dilakukan pemerintah dengan dipakainya itu berlebih, sehingga Gus Halim yakin itu. Kesulitan mendistribusikan beasiswa. Iya. Sementara banyak yang membutuhkan. Iya. Ini satu pelajaran yang luar biasa. Kenapa saya tadi mencoba melontarkan itu sebenarnya lebih pada pengakuan atau pernyataan bahwa pendamping itu adalah anak kandungnya atau anak dari Kemendes ini kan. Sebagai bapak ini kan pelajarannya dulu saya waktu masih di kampung itu kan kudu iso ngayomi, iso ngayemi, iso ngayani kan gitu. Artinya bisa melindungi, kemudian juga bisa memberikan kenyamanan dan memberikan kekayaan. Nah, kekayaan hari ini mungkin lebih dalam konteks bagaimana mereka berkarir itu Kemendes luar biasa sudah sudah melontarkan bahwa ada model promosi dari PLD ke PD dan seterusnya. Ini sesuatu yang luar biasa. Nah, tahapan-tahapan itu ternyata juga ketika kita menangkap ada hambatan nih, secara pendidikan ternyata tidak bisa dan seterusnya. Padahal kalau secara keilmuan dalam prakteknya mungkin yang sudah dikerjakan sudah melebihi dari keilmuan sarjana, tapi karena memang kertasnya yang dia dapat itu masih kertas SMA, ya dia nggak bisa menduduki posisi tertentu. Nah, ini yang mungkin dicarikan jalan keluar, dan luar biasa pagi ini saya pikir ada pengayaan gagasan, tambahan tugas mungkin semoga nanti sebelum duhur lah sudah kita siapkan Google Form-nya, kita share ke klub sarapan SDGs desa. Jadi kalau yang belum bergabung ke klub sarapan SDGs desa ya silakan menyesali saja karena tidak akan mendapatkan info-info update yang ada di klub sarapan SDGs desa. Jadi tapi kalau pengen bergabung tinggal komunikasi ke nomor saya, nanti kita akan share link untuk bergabung di klub sarapan SDGs desa. Tanpa terasa obrolan asik, tahu-tahu sudah di penghujung acara. Prof. Yayan, ada yang ingin ditambahkan? Ya, tadi proses komunikasi memberitahu bahwa RPL sudah mulai. Ya. Ini yang pagi ini dari 160-an itu ada 10-an loh yang sudah menyatakan siap mau S2 dengan beasiswa. Jadi mungkin akademi desa. Rata-rata S2 ini, Prof. Iya, mungkin segala ini Pak Kapus Datin ya, akademi desa atau apapun ya sarana yang ada di Kemendesa itu menginfokan tentang ini ya, tentang RPL ini ya. Dan alhamdulillah banyak sekali. Kalau menurut saya responnya positif ya. Sangat positif. TV desa ini luar biasa ini, pagi ini aja sudah saya mencatat ini ada 5-10 orang yang sudah siap untuk S2 gitu. Jadi alhamdulillah lah Pak Koco, terima kasih ya.
Pak Ipan, terima kasih Pak Ipan. Oke. Gus Iwan silakan closing statement. Ya, saya setuju Gus Prof ya. Apa namanya? Kita akan ya sebetulnya senang sekali itu ketemu dengan sesama rekan yang ingin belajar terus ya. Dan apalagi ya ada yang ingin sekolah terus, senang sekali sih. Yang tadi Gus Prof sampaikan untuk ini disiarkan di berbagai forum gitu, kami jalankan gitu. Kemudian untuk yang tadi soal beasiswa dan sebagainya ya kita jalankan sekalian ya. Karena yakin ini kemarin sudah sempat mau dicoba di bulan-bulan Mei itu ya. Itu ya kadang-kadang ada hikmahnya lah, ada refleksi sebulan itu karena nggak bisa masuk kantor gitu. Jadi sekarang kita kejar lagi gitu. Ini apa namanya, Gus Prof membawa semangat baru ini, jadi kita kejar lagi. Sudah Prof tapi semangat muda, sekolah terus. Tidak ada yang, dan ini momentum Gus Koco sebetulnya, karena ada Gus Prof ini momentum. Seandainya dulu sudah ada kan pasti juga RPL dari dulu. Ini kan mulainya sekarang. Ya, memang ada momentum. Oke. Kita jalankan. Oke, terima kasih Gus Ivan, Prof Yayan. Pagi ini luar biasa. Ada hal-hal yang mungkin akan menjawab dari kegelisahan teman-teman pendamping profesional, kegelisahan teman-teman kepala desa, perangkat desa mungkin, khususnya perangkat desa. Kalau kepala desa karena jabatan politik, tapi kalau perangkat desa pasti butuh peningkatan kapasitas supaya lebih profesional dalam pelayanan ke masyarakat. Sampai di sini harapan SDGs kita pagi ini, SDGs kali ini kita akan berjumpa di hari Senin sampai Jumat pukul 6 sampai pukul 7 pagi dengan menu-menu yang kita usahakan selalu menarik dan penuh gizi. Sampai jumpa. Salam bahagia kerabat desa Indonesia. Mari berdiri sebaris, lubis kentul baris. Salam SDGs desa, salam desaisme. Terima kasih. Apa sih yang kita inginkan untuk masa depan desa? Warga desa yang sehat, pendidikan yang berkualitas, pendapatan yang meningkat dan merata, lingkungan desa yang tetap lestari, desa aman, nyaman, dan damai berkeadilan. Adat dan budaya desa terlindungi. Semua itu adalah cita-cita kita bersama melalui SDGs desa. Berdampingan dengan seluruh warga sedunia. Melangkah maju, mewujudkan cita-cita bersama. Desa-desa di Indonesia telah menapaki kemajuan. Gotong royong yang tetap terjaga. Fasilitas di desa semakin baik, pendidikan dasar mencukupi. Akan tetap kita tidak boleh lengah. Sebab masih banyak tantangan yang menghadapi. pengangguran pemuda desa. Harus diatasi. Penurunan kemiskinan desa harus lebih cepat lagi. Kebakaran hutan harus dihentikan. Kekerasan terhadap perempuan harus dihilangkan. Pekerjaan-pekerjaan yang belum usai ini kini harus kita tuntaskan. Jadi, mari berdiri. Mari berdiri. Mari berdiri sebaris. Berjajar bergandengan tangan. Melukis kuntul baris. Mewujudkan cita-cita kita bersama. Dan pastikan tidak ada satupun warga desa yang tertinggal di belakang. Mari membangun Indonesia dimulai dari desa. 18 tujuan untuk mewujudkan desa yang lebih baik. Acara ini didukung oleh Desa Pay, cashless-nya kerabat desa Indonesia, sebuah aplikasi pembayaran online. Di Desa Pay, kita akan mendapatkan update berita desa dari TV Desa. Unduh aplikasi Desa Pay segera.